Sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan kali ini saya bertemu dengan tamu bincang-bincang kita, yaitu Pak Wayan Pariyama. Pak Wayan ini adalah salah satu direktur di Zurich Asuransi Indonesia dan ketua bidang di AUI, yaitu yang membidangi di asuransi kendaraan bermotor. Pak Wayan, apa kabar? Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Wayan sudah bersedia. Jadi kita hari ini sudah diundang. Ya, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar asuransi kendaraan bermotor. Jadi kebetulan Undang-Undang P2SK mengamanatkan harus ada TPL, dan kemungkinan tahun depan PP-nya keluar dan diikuti, dan mungkin nanti POJK dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita pengen tahu nih, industri siap seperti apa. Pak Wayan, Zurich Ya. itu dikenal salah satu pemain utama di industri lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Ya. Sejauh ini bisnisnya kayak apa, Pak? Bagus? Masih bagus? Oh, oke. Jadi untuk bisnis kendaraan itu sebagian besar saat ini untuk di Indonesia itu channelnya dari perusahaan pembiayaan. Nah, untuk yang volunteer juga sudah mulai banyak. Ya. Nah, jadi perusahaan pembiayaan tentunya mengikuti penjualan kendaraan dan produksi kendaraan di Indonesia juga. Jadi kita align dengan industri kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 tumbuh, kemudian pembiayaannya tumbuh, kemudian kami juga akan mendapatkan impact dari bisnisnya. Nah, jadi tahun ini pertumbuhan kendaraan bermotor yang paling banyak adanya di kendaraan roda 2, jadi penjualan di industrinya. Di industri ya? Nah, kalau di kendaraan roda 4-nya ya diperkirakan akan ada growth. Memang aspirasinya memang growth-nya lumayan, tapi sampai November kemarin mungkin ya belum bisa mendapatkan traction yang diharapkan. Itu sih kalau dari sisi jumlah premi di perusahaan. Portfolio kendaraan bermotor itu sekitar 45%, ya 46,7 ya tepatnya kalau saat ini. Dan itu secara portfolio premi antara roda 2 dan roda 4 itu sebanding sih. Ya itu Pak. Sehari portofolio itu artinya dari number of policy atau dari nilai? Jumlah preminya. Oh, nilai preminya? Iya. Oh. Cukup banyak. Jadi roda 2, jangan-jangan Zurich ini justru pemain utama ya di asuransi kendaraan roda 2? Salah satu partner utama kami kan Adira Finance, ya beliau perusahaannya membiayai roda 2-nya cukup besar. Oh. Ya. 46% itu artinya lini bisnis terbesar ya? Terbesar. Terbesar ya. Nomor 2-nya apa di sini? Nomor 2 di harta benda. Oh. Ya. Harta benda. Properti itu ya? Ya. Properti ya. Ya, nah, properti. Sebagai lini bisnis terbesar asuransi kendaraan bermotor dan dengan portofolio roda 4 dan roda 2 yang seimbang. Yang lebih menguntungkan yang mana nih Pak? Antara roda 4 dan roda 2 secara bisnis. Ini ya sedikit ada informasi perusahaan jadinya. Secara margin mungkin di roda 2 lebih steady. Karena kalau di roda 2 itu resiko yang dijamin kebanyakan karena kehilangan atau total loss ya. Total loss only ya. Ya, jadi ya kehilangan kendaraan atau kalau kecelakaan menyebabkan motornya tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, untuk di roda 4 itu komprehensif, artinya penggantian asuransi termasuk juga kerugian-kerugian kecil ya. Jadi partial loss. Nah, sampai yang kerugian yang besar. Nah, perkembangannya ya dengan tarif yang ada sekarang dan kompetisi sih. Jadi pada intinya kompetisi, margin di kendaraan roda 4 itu ya makin menipis. Makin menipis ya. Karena ya kompetisi, jadi ya balik dari COVID, kemudian ya semuanya ya kepengen rebound lagi bisnisnya. Seperti itu sih Pak. Kalau tarif itu masih mengacu pada tarif yang ditentukan disetujui oleh OJK ya? Ya, jadi tarif OJK tahun 2015, kemudian ada adjustment pada saat awal-awal di revisi tahun 2017. Sejak itu belum ada revisi tentang besarannya,
Ya, memang OJK berkoordinasi juga dengan asosiasi. Jadi setiap ada kajian besaran premi itu ada data 5 tahun, selalu mereka menghitungnya untuk 5 tahun historical data. Misalnya 3 area, 3 kotak kan, itu kan ada kategori kendaraan, kemudian ada wilayah, ya kemudian ada harga bawah sama harga atas. Nah itu misalnya harga di sekian kotak harus naik, sekian kotak harus turun. Jadi kalau ditimbang-timbang mirip-mirip, jadi biasanya OJK tidak melakukan perubahan. Nah karena setiap ada perubahan itu memang ada impact terhadap sisi channel kami. Jadi pada saat menjual paket-paket produk itu, ya biasanya ini dari perusahaan pembiayaan, itu kan pembiayaan biasanya punya brosur beli mobil DP sekian, cicilan sekian gitu. Nah di dalamnya itu sudah ada komponen biaya termasuk biaya asuransi. Nah jadi kalau ada perubahan di sana, itu mereka harus ngerubah program, ya program yang begitu banyak gitu. Jadi ya ke masing-masing dealernya mereka ya yang menjadi sumber bisnis dari pembiayaan, dan itu pekerjaannya banyak. Jadi pada saat setiap ada misalnya perubahan, itu perubahan ada masa ya periode transisinya gitu. Dan pasti asuransi juga tunggu-tungguan, nggak ada yang mau duluan gitu loh. Apalagi kalau harganya misalnya ya turun gitu. Even naik atau turun intinya pada nggak mau duluan ya, tungguan gitu. Yang lain ngapain? Nah, jadi pada saat di ya menjelang ya hari terakhir itu kan semua orang IT bekerja, orang marketingnya masih ngerubah, dan itu memang kerja besar gitu di dua belah pihak. Ya, bayangkan kalau perusahaan pembiayaan punya panel, ada yang punya 3, punya 5, mungkin ada yang punya belasan gitu. Kemudian masing-masing punya supplier IT, jangan-jangan supplier IT-nya juga sama, apalagi di asuransi kan supplier IT-nya ya nggak banyak gitu. Nah jadi ya itu sih yang di manage sebenarnya. Nah sehingga akhirnya way out-nya itu lebih kepada kalau ini untung bisa nggak ambil bisnis ini juga yang nggak untung, jadi ya bagi-bagi kuenya seperti itu. Kalau 5 tahunan 2017 terakhir mestinya tahun ini ya ada semacam penilaian ulang dari tarif itu ya? OJK senantiasa ya mandatnya mereka menghitung kembali ya mereview, karena industri pun diminta untuk mengumpulkan data 5 tahunan setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap tahun kita ngumpulin 5 tahun terakhir seperti apa. Dan itu due date-nya bulan April, kemudian OJK bekerja, mungkin Juli Agustus selesai hitungannya, kemudian mereka analisa. Nah, akhirnya ya diskusi ya dengan asosiasi. Nah, kami terima kasih juga dengan ya ini saya kalau sebagai orang AUI terima kasih kepada OJK karena yang melibatkan kita juga. Selalu dilibatkan. Ya, jadi kalau perubahannya dikit, ya efeknya begini kalau sampai ada perubahan gitu. Jadi kecuali perubahannya besar seperti tahun 2017 ya, itu akhirnya ya kita sama-sama sepakat untuk mengubah. Nah, untuk yang kedepannya, ya terakhir ada rapat dengan OJK tanggal 7 Desember kemarin ya kami disampaikan, dan itu memang ada beberapa hal yang memang perlu didetailkan lagi. Pertama tentang kode kendaraan yang menjadi data yang akan mereka terima, yang akan OJK terima. Jadi kan adanya mobil baru itu kan kode kendaraan itu kita mesti coding ini kendaraan jenis apa, kemudian apakah ini hybrid itu kita masukin kemana, kayak hal-hal seperti itu. Kemudian tentang kendaraan listrik misalnya. Nah, kendaraan listrik itu sampai sekarang masih dianggap sebagai kendaraan yang bermotor biasa. Karena belum ada kode beda. Ya, pertama memang belum ada kode bedanya.
kedua datanya juga belum banyak, Oke. ya. Jadi penjualan mobil listrik ya kan masih belum signifikan untuk dijadikan sebagai dasar. Oh ini harga risiko untuk mobil listrik. Di samping juga mobil listrik kan nggak bisa dijadikan mobil listrik saja. Jadi mobil listrik juga ada premiumnya, ya. Misalnya yang manufaktur Amerika gitu kan ya. Itu premiumnya mobil listrik di mana teknologinya sangat padat di sana. Kemudian ada yang mobil listrik yang di mid-nya, ada yang mobil listrik hanya sekedar menggantikan motornya. Jadi yang internal combustion engine disuap jadi listrik, ya udah sama aja. Sensor-sensor yang lainnya sama aja gitu. Nah, memang secara ya risiko belum kita bisa anggap sama dengan apa yang terjadi di luar negeri. Belum bisa dianggap sama dengan terjadi di luar Jadi negeri. gini, kalau di luar negeri itu di internasional mobil listrik itu harganya lebih mahal Dibandingkan di Indonesia? Atau dibandingkan dengan mobil biasa. Oh, mobil biasa, oke. Jadi mobil listrik itu secara karakter kita bisa langsung mendapatkan torsi maksimumnya, even itu di putaran rendah. Jadi kalau kita mobil kan, kalau di spek mobil kan horsepower misalnya ya 150 dapatnya di 5.000 atau 6.000 rpm. Torsi gitu, maksimum dapatnya di 3.000 rpm. Nah kalau di listrik itu di RPM yang rendahnya itu udah torknya udah maksimum. Nah jadi kejadian-kejadian yang saya tanya orang-orang langsung yang punya gitu ya. Kebetulan kami juga di grup kan kita beroperasi juga internasional. Salah satunya karena torsi yang gede itu di gas itu langsung maju gitu. Kemudian pada saat mobilnya dipakai oleh anaknya yang biasa naik mobil biasa itu sering nabrak mobil yang di depannya. Nah, terus akhirnya jadi klaim untuk third party-nya jadi lebih tinggi. Jadi third party liability-nya di sana kan wajib di luar negeri third party liability persoalannya. Wajib. Jadi banyak nabrak kejadian itu. Yang kedua karena elemen baterainya itu masih berevolusi sampai sekarang. Baterai yang di awal-awal katanya ya gampang terbakar, ya. Jadi ya lithiumnya. Kemudian yang makin sekarang udah makin canggih. Nah jadi banyak kejadian mobil listrik terbakar pada saat di charge. Nah jadi ya mirip kayak HP ya. Nah, jadi klaim atas fire-nya itu tinggi. Ya, kemudian pada saat repair, bengkelnya itu biasanya memperkerjakan orang yang spek personnya, mekaniknya itu lebih tinggi dibandingkan yang mobil bensin. Karena mobil bensin kan udah terlalu banyak. Nah, jadi specially trained person untuk memperbaiki mobil listrik gitu. Nah, jadi akhirnya ongkosnya jadi lebih mahal. Nah, karena dia lebih ahli gitu ya. Katanya. Gitu. Ya, di Indonesia juga begitu. Jadi kalau yang nanganin mobil listriknya, oh ini mekaniknya beda nih, udah training kemana-mana gitu, jadi lebih mahal. Nah jadi cost-nya itu rata-rata 15-20% lebih mahal di luar negeri dibandingkan dengan mobil biasa. Saya udah, kami ya dari teman-teman asosiasi juga udah riset gitu. Nah di Indonesia gimana? Belum ada datanya, belum ada yang menunjukkan bahwa mobil listrik itu lebih bahaya. Nah jadi kalau misalnya dijadikan harga lebih mahal, ya mungkin ya OJK yang punya governance untuk apa yang menjadikan dasar untuk ngeset tarif kan harus punya gitu. Data itu belum cukup. Nah, namun pernah ada edaran ya tahun lalu pemerintah kan lagi menggalakkan mobil yang green. Nah, memang ada arahan OJK dapat menggunakan harga yang kalau risikonya bagus bisa lebih rendah dari harga tarif bawah yang sudah yang berlaku gitu. Enggak, sebentar. Itu kan tarif bawah itu berlaku untuk kendaraan bermotor yang bensin ya? Ya. Jadi boleh di bawah itu kan? Nah, kalau edarannya OJK boleh. Iya, pernah ada seperti itu. Kalau secara prakteknya sih nggak, maksudnya
ya asuransinya juga nggak mau pakai harga yang lebih bawah lagi, Iya. karena kan harga yang sekarang aja marginnya kan udah kompetisi. Nah, kita belum ke sana nih Banget ya, nanti. gitu. Jadi, tapi Gitu. pengalaman Zuri sudah pernah ada klaim untuk yang motor maupun mobil yang listrik ini? Oh ada. Kita itu jangan sebulan, seminggu ya. Seminggu ya saya tanya tim kami, seminggu itu mungkin 3 atau 4 mobil Ada listrik. klaim. Nah, kan itu kemudian- kecelakaan biasa. Iya. Ya. Oh, kalau Gitu. kecelakaan biasa berarti biasa ya? Iya, mobil Kita hanya listrik. bicara spare part Ya. yang mungkin ya kalaupun harga lebih mahal itu tetap spare part gitu ya. Iya. Tapi yang seperti kejadian di luar negeri itu belum. Yang terbakar Belum. sampai sekarang semoga tidak ada ya, jangan sampai, karena itu juga akan reputational juga. Ya. Jadi ya Nah, artinya dengan tarif yang sekarang pun itu masih bisa. Masih bisa. Nah, sekarang tadi kan sempat di-spill sedikit nih kondisinya gitu kan, yang tipis itu. Nah, data UI yang terakhir kan menyebutkan kalau kita bicara rasio klaim 35,7%. Kalau bisnis itu hanya bicara rasio klaim, ini bagus banget kan, 35,7%. Tetapi kan dalam bisnis itu tidak hanya bicara klaim, ada komponen yang lain. Nah, termasuk di Arisan Kendaraan Bermotor ini kan ada mitra multi finance, bank dan sebagainya. Iya. Di Zuri sendiri Oke. sangat bagus atau sudah tipis tadi itu? Jadi pertama saya bahas tentang data dulu ya. Oke. Jadi di AAUI itu asosiasi mengumpulkan data berapa premi yang diterima sama berapa klaim yang dibayar. Iya. Agregat. Ya, dibayar ya. Iya. Jadi bukan yang saat ini dilaporkan dan yang masih dalam proses itu nggak ada. Belum masuk Jadi dalam catatan. tidak sedetail itu yang dipaparkan oleh AAUI. oke. Nah, jadi di dalam paid claim itu sebenarnya di dalamnya ada yang namanya outstanding claim. Oke. Contoh misalnya nih, ini saya pakai analogi yang lebih mudah, misalnya asuransi gempa gitu. Jadi premi yang diterima dengan klaim yang dibayar. Misalnya ada gempa minggu lalu gitu. Minggu lalu, oke. Kan klaimnya ini belum ada yang Belum dibayar, betul. Tapi pada saat dicatat oleh perusahaan, itu kan ada yang gempa bayar 100 juta, bayar 2 miliar, bayar 3 miliar. Itu incurred sebenarnya, kejadian. Nah, sampai kuartal depan aja, itu belum ada yang dibayar juga. Betul. Jangan-jangan tuh yang gempa. Iya. Nah, jadi data di AUI itu masih mencatat yang dibayarnya. Jadi bisa terlihat kalau misalnya loss ratio itu bagus, ya karena belum memperhitungkan, itu bisa jadi di belakangnya yang akan terlihat data yang lebih sesuainya gitu. Jadi kalau bicara akuntansi seperti cash basis ya. Nah, kalau ini memang cash basis. Cash basis. Nah, Jadi duit yang sudah dikeluarkan per tanggal ya, sekian. Gitu. Jadi tanpa memperhitungkan outstanding yang yang lagi diproses itu belum ada. Nah, jadi kalau misalnya ditambahkanlah adjustment. Nah, jadi memang overtime kan bisnisnya itu ngegulung ya. Iya. Nah, memang overtime angkanya akan sama-sama aja, Pak. Nah, jadi variationnya mungkin antara menjadi 40-45%. Oke. Nah, secara claim ratio. Nah, kemudian apa komponen lain di mana untuk perusahaan berbisnis di lini ini? Jadi ada OPEX, ada biaya akuisisi. Nah, jadi kemudian ada expected margin ya. Nah, jadi di dalam diskusi ya, Kak, seperti kemarin kita di rapat anggota, kebetulan ada Bapak pengawas ya, Bapak pembina AUI yang hadir. Nah, beliau memahami kondisi di industri itu ternyata ada komponen operational expense yang ya cukup tinggi. Jadi lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Nah, keseluruhan lini bisnis secara agregat atau khusus? Secara company dilihatnya sampai 30-35%. Nah, padahal ya pada saat ya OJK menghitung tarif itu, komponen operasionalnya itu diperhitungkan sekitar 15%. Nah, jadi kalau ya kita lihat gapnya,
kita mungkin ngelihat sekitar ya 15-20% gap hasil asuransi untuk di lini bisnis kendaraan ini. Nah, jadi kalau tadi misalnya loss ratio sekitar ya 40-45 ditambahin dengan ya OPEX sekitar ya 25-30 misalnya. Nah, kemudian ada acquisition cost yang udah pasti di kendaraan ini udah 25%. Nah, itu marginnya. Nah, jadi secara beberapa company tipis ya. Tipis. Tapi di beberapa company mungkin karena skalanya besar masih cukup. Nah, jadi sebenarnya tipisnya kan sama. Tapi karena skalanya besar, kan jadinya tipisnya dapatnya banyak gitu. Nah, jadi sustainability-nya ya lebih bisa nahan lah kalau ada lonjakan-lonjakan. Nah, lonjakan yang sekarang terjadi adalah karena inflasi ya. Harga. Jadi kan, ya. Harga spare part maksudnya. Ya. Harga spare part sama harga jasa bengkel ya. Iya, bengkel. Jadi ya hampir semua kayak Bapak servis mobil, ke authorize gitu kan, ya kemana saja itu pasti ada kenaikan setiap tahun. Nah, ya historically sekitar ya 5-6% ya kenaikan harga per tahunnya. Nah, mungkin tahun ya ini bisa sampai 10%. Gitu. Oke, Pak Karena Wayan. kan bengkel itu juga nggak setiap tahun minta harga naik. Kalau bengkel rekanan ya. Ya. Nah, tapi kalau bengkel authorize kan ya kita nggak tahu authorize. Mereka punya sendiri ya. Ya punya kapan ya. Oke, Pak Wayan, sekarang yang ini diskusi di industri asuransi lama nih tentang third party liability untuk asuransi kendaraan bermotor. Nah, Undang-Undang P2SK sudah mengamanatkan itu. Artinya ini kan satu step ya, step menuju perwujudan TPL itu. Nah, secara umum nih kita belum sampai karena PP-nya belum keluar, apalagi aturan di bawah belum keluar. Secara umum, apa sih dampaknya TPL ini bagi industri asuransi di Indonesia? Karena sebelum ini kita nggak ada. Oke. Jadi tadi disampaikan terminologi TPL ya, third party liability, atau kalau di kita disebutnya dengan TJH, tanggung jawab hukum pihak ketiga, ada lanjutannya lagi. Nah, jadi di dalam polis standar asuransi kita, which is juga berlaku di semua praktek di internasional. Jadi orang yang punya mobil itu harus mempunyai cukup dana jika pada saat dia mengendarai mobil atau motornya mencelakai orang. Intinya itu, pemerintah mewajibkan Anda harus punya cukup dana untuk itu. Gimana membuktikannya? Membuktikannya dengan cara saya punya asuransi. Polis asuransi. Karena belum tentu orang punya mobil, dia punya uang cash juga. Iya, betul. Ya kan itu. Nah, jadi sejarahnya kapan asuransi mobil itu ada, yaitu pada saat mobil itu dirasa sudah menjadi fakta bahwa mobil itu memang berbahaya buat orang lain. Yang pertama. Nah, kemudian dengan mobilnya sendiri bagaimana? Nah, itu kan ya harta pribadi, itu haknya dia, mau asuransi mau enggak ya terserah dia untuk mobilnya. Nah, kemudian bagaimana dengan dirinya dia? Itu juga pilihan. Nah, jadi asuransi wajib kendaraan bermotor ini kalau di negara yang maju itu pada saat mereka punya undang-undang di undang-undang transportasi kalau mereka Road Traffic Act gitu. Nah, kalau di kita undang-undang lalu lintas ya. Itu udah ada mandatnya di sana. Nah, di kita ya ada mandat di tahun 64 di Undang-Undang Nomor 33 dan 34. Nah, di mana di saat itu operatornya Jasara Harja. Nah, kemudian apa yang dijamin itu baru meninggal dan untuk pengobatan ya luka. Propertinya tidak ada jaminannya. Nah, kemudian
ya kita di industri kepengen ya kue di industri itu kalau bisa berkembang, membesar, di mana tujuannya itu juga untuk masyarakat yang memiliki mobil, kemudian pengguna jalan, dan yang terlebih kepada mereka yang mendapatkan mengalami musibah gitu. Semua terlindungi. Ya. Oke. Nah, jadi saat ini asuransi kendaraan kita kontennya isinya adalah menjamin kendaraannya, karena itu kebanyakan ya mobil baru dari pembiayaan. Pembiayaan yang membutuhkan kalau mobilnya ini hilang atau tabrakan, jangan sampai terganggu cicilannya. Cicilan. Okay. Itu kebutuhannya. Nah, gitu. Nah, jadi hak kepada pihak korban itu masih belum diadres. Okay. Padahal di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas itu dimandatkan kalau ada korban yang mencelakai itu harus bertanggung jawab. Settlement-nya bisa melalui pengadilan dan bisa mendapatkan ganti rugi dari asuransi. Nah, kata-katanya baru sampai di sana. Okay. Nah, follow up-nya belum ada. Jadi dengan Undang-Undang P2SK ini, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, itu diberikan arahan atau jalan bahwa asuransi wajib ini bisa diberlakukan, sehingga para korban yang umumnya adalah orang-orang yang masih produktif, ya punya keluarga, itu ya anak-anaknya ya yang ditinggalkan itu bisa melangsungkan ya program ya kehidupannya sampai ya anaknya kuliah, bisa kerja lagi. Nah, jadi secara riset hasil dari kompensasi yang sesuai itu bisa memperbaiki GDP itu, ya ada angka yang bilang 1 sampai 1,5%. Malah ada yang agresif bisa sampai 2%. Kalau yang dari nol ya nggak pernah ada gitu. Nah, jadi misalnya orang tuanya ya kejadian sampai misalnya meninggal, sampai misalnya tidak bisa bekerja lagi, jadi minimal anaknya ini bisa cukup survive. Ya untuk sekolah, untuk survive gitu. Jadi sehingga akhirnya tidak menjadi jadi korban sampai ke satu keluarga. Itu sih. Bagi asuransi, jika ini benar berlaku wajiban itu, apa dampaknya? Dampak positif negatifnya lah gitu ya. Nah, jadi pertama kalau dari sisi asuransi tentunya ini kue baru. Oke. Ya. Jadi peluang bisnis baru. Bisnis. Nah, peluang bisnis ya seperti kejadian di banyak negara juga. Ada bisnis, banyak yang main, kompetisi, giliran salah hitung bisa rugi juga. Jadi tidak semua program asuransi wajib ini menguntungkan di setiap perusahaan. Setiap perusahaan. Ya contoh misalnya di Australia, ada perusahaan yang baru 2 minggu yang lalu bilang saya cabut. Iya, menarik diri dari pasar. Menarik diri dari pasar karena ya peraturan pemerintah kan bilang kalau ada orang yang beli kalian nggak boleh tolak. Ya, jadi bad driver pun kita mesti layanin. Karena kalau enggak dia nggak bisa jalan kan? Dia nggak bisa jalan gitu. Nah, tapi kan bad driver ini kan ada yang memang mungkin kalau anak mudanya memang ugal-ugalan, tapi memang ada yang memang nggak cakap gitu. Ya, tapi tetap akhirnya mesti di-cover. Dengan kompetisi yang ada banyak yang nggak bisa sustain bisnisnya. Yang untung ada, misalnya kayak di Jepang, misalnya. Dia bisa sustain. Nah, di Jepang itu tarif, pakai tarif dia, sama seperti kita. Nah, itu bisa sustain. Nah, sekarang ukuran kuenya seberapa besar. Nah, di luar negeri itu kalau kita simulasi aja, kita untuk third party liability itu mungkin di-charge sekitar 2 juta sampai 5 juta. Average itu orang bayar premi, bisa dicek di website sih. Average third party liability insurance in
Singapura, Jerman, United Kingdom, bisa dicek, itu rata-rata 500 sampai $600 setahun. Per kendaraannya. Ya, Apapun jenisnya. nggak average nih. Oh, average. Nggak, Oh, sorry, mobil biasa. Nah, Mobil biasa ya. nah, kalau di kita, wah kalau tiba-tiba masa premi langsung 2 juta, 3 juta, wajib lagi semua masyarakat harus beli gitu. Kan ya optiknya, wah ini beban. Sorry, Jadi kayak itu beban. hanya untuk TPL ya? TPL aja. Hanya untuk TPL, oke. Karena mereka itu bisa minta penggantian itu sebesar keputusan pengadilan, ya. Yang mana putusan pengadilannya itu bisa jadi memperhitungkan nih orang ini kalau dia tidak kecelakaan, dia masih bisa menghasilkan berapa sampai dia meninggal. Oh, jadi di dalam polisnya istilahnya unlimited ya? Tergantung keputusan pengadilan itu putusan berapa? Iya, putusan pengadilan. Tapi ada nggak di undang-undang misalnya maksimalnya berapa miliar? Kalau di semua Commonwealth ya, Inggris dan Persemakmuran itu atasnya nggak boleh dibatasi. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya ini seperti kejadian beberapa tahun lalu ada keluarga selebritis yang nabrak orang, korbannya banyak dan masih usia muda. Ketika pengadilan memutuskan misalnya satu orang sekian M, ya itu harus dibayar. Iya, bayar. Nah, karena itu, nah sekarang di kita apa mau langsung seperti itu undang-undangnya? Nah, mungkin kita bertahap dulu. Oke. Jadi misalnya dulu ya ini back waktu saya pernah jadi narasumber di ya Departemen Perhubungan misalnya. Berapa sih sebaiknya? Mungkin pendekatannya bisa menggunakan upah minimum provinsi misalnya. Nah, jadi dipastikan keluarga yang ditinggalkan itu masih punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk bisa mencari penghasilan. Katakanlah berapa lama? 2 tahun. Jadi 2 tahun upah minimum provinsi. Nah, contoh misalnya kalau misalnya nih kita ambil aja angka gampang gitu, 5 juta misalnya gaji upah minimum provinsi. Jadi ya kali 12 untuk setahunnya, kali 24 untuk 2 tahunnya. Jadi kira-kira segitu sebaiknya orang dikompensasi minimumnya. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai limit, minimum harus punya sekian. Tapi kalau punya dana boleh ya tambahin lagi. Nah, itu bisa jadi, nah ini preminya belum dihitung. Ya kasarannya misalnya nih, jangan-jangan preminya 200.000. Nah, per tahun misalnya gitu. Oke. Nah, masyarakat merasa berat beban nggak gitu. Nah, ini kan inilah yang akan situasi yang akan terjadi nanti. PP-nya itu akan bunyinya seperti apa, ya, bagaimana pengaturannya, kemudian OJK juga perannya nanti sebagai ya yang mengeluarkan tarif, ya kan. Nah, yang penting itu adalah batasnya itu mesti ada penggantian berapa banyak ya, kepada korbannya. Jadi kalau kita bicara dua sisi ya, satu sisi ini adalah peluang bisnis, artinya ada kue baru yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, resikonya juga kita belum tahu karena PP-nya belum bunyi, kita belum tahu. Yang kalau nggak hati-hati ini bisa jebol juga nih perusahaan asuransi ini. Di awal-awal karena kita belum tahu datanya, bisa ya seperti ini aja, BPJS aja. Iya. Kan belum tahu orang behaviornya seperti apa. Ternyata orang berubah semua. Nah, tapi ini kasaran kami. Itu kan baru pada korban manusianya ya. Iya. TPL ini untuk yang akan berlaku ini juga ke harta benda nggak? Iya. Ya kalau di luar negeri juga ada harta bendanya. Makanya tadi ada yang ketika nabrak mobil lain itu klaimnya gede-gede segala macam itu ya. Yang di kita kemungkinan juga sama. Iya. Kita sama. Yang jasa raja tidak berikan kan di jasa harta raja benda. tidak. Jadi di program ini sebaiknya ya usulan kami dari asosiasi sebaiknya ada kompensasi untuk harta benda juga, karena kan banyak warung yang ditabrak habis itu nggak ada apa-apa gitu, semampu sopirnya kan gitu. Apalagi sopirnya diminta bertanggung jawab masalahnya. Orang kerja juga misalnya, dan dia di penjara lagi. Ya gitu. Nah,
kemungkinan ada shifting dong. Kalau seperti selama ini misalnya, saya yang dari mobil di tol, kecelakaan beruntun. Yang nabrak saya itu nggak ngasih ke saya, tapi saya klaim asuransi saya sendiri. Nah kalau ini TPL berlaku, berarti saya tidak lagi klaim ke asuransi saya karena perbaikan kendaraan saya ditanggung oleh orang yang nabrak saya. Ini ada shifting nanti. Bisa. Oke. Nah, tapi pada prinsipnya, prinsip asuransi itu ya ada yang ya ada dua nih yang kena. Ya, di prinsip asuransi itu asuransi seharusnya hanya mengganti berapa korban yang dialami pada saat insiden itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi pada saat misalnya Bapak sudah dikompensasi sama mobil yang di belakang, Bapak udah nggak boleh lagi klaim ke asuransi saya. Tapi kan mana dia tahu gitu kan? Nah, kalau tahu kita tolak. Okay. Tapi kalau nggak tahu ya kan nggak tahu. Jadi belum tentu shifting ya. Kalau ketemu nasabah yang nakal malah dia double claim ya. Nah satu lagi prinsip yang akan berjalan di sini adalah pada saat Bapak mengklaim ke asuransinya Bapak, itu ada namanya prinsip subrogasi, di mana asuransinya punya hak untuk menuntut yang nabrak. Iya. Nah pada saat subrogasinya ini jalan, orang yang nabrak kan akan ditanya, kamu habis nabrak celakain ya Adi gitu. Saya udah bayar, saya mau tagih ke kamu yang salah. Nah kan ketawa juga nanti. Nah jadi itu sih skenario yang akan terjadi. Oke Pak Wayan, pertanyaan terakhir Pak. TPL ini sudah diketok di undang-undang. PP-nya kemungkinan 2024 akan keluar. Diikuti mungkin dengan POJK dan seterusnya. Let's say asumsinya mungkin 2025 lah, perlu waktu setahun lagi untuk ini bisa diberlakukan adjustment-nya di industri. Zurich Asuransi Indonesia sudah menyiapkan diri untuk itu. Nah, pertama karena kebetulan saya di asosiasi, ya update-nya saya sampaikan ke kantor. Nah, Zurich ya selama ini menjadi ya salah satu pemain di kendaraan bermotor ya sejak lahirnya lah. Ya. Perusahaan ini ya kami ingin mendapatkan ingin ikut bisa ya terlibat di bisnis ini. Mungkin kalau bisa juga ya menjadi ya partner ya, misalnya bagaimana praktik di luar negeri karena kan kami punya operation juga di internasional. Nah jadi persiapannya ya kita ada tim, jika misalnya OJK mengundang ya asosiasi mengundang, sudah ada yang appointed siapa yang akan mewakili dan kita akan sampaikan apa. Nah dari asosiasi sendiri ya timnya juga ya kita sudah menyiapkan wordingnya. Jadi sebenarnya wording polis ini sebenarnya mengambil daripada jaminan yang sudah ada di pasal 2. Iya. Ya, di pasal 2 jaminan polis asuransi sekarang. Nah, tinggal itu mau ditambahkan ya cara-cara klaimnya ada di sana. Nah, mengenai potensi, tadi saya belum sebutkan. Nah, saat ini dengan program yang dikelola oleh Jasara Harja, dengan jumlah kendaraan sekian banyak, ya, kalau kita ambil misalnya premi motor misalnya 50.000, premi mobil 200, mungkin kuenya itu pada saat semuanya nanti beli itu sekitar 10-12 triliun. Ya. Nah, saya riset di negara-negara lain berapa lama sampai bisa implemented memang perlu waktu karena nggak semua langsung operasionalnya bisa jalan sampai yang pasti kan pada saat ada klaim kami ada gitu. Nah, kemudian Indonesia sebegitu luas ya bagaimana kita bisa bikin operasional yang ringkes ya cepat, yang penting cepatnya. Apalagi kalau angkanya tidak besar, harusnya cepat sekali harusnya kita bisa compensate dengan bukti-bukti. Nah sekarang dengan teknologi digital ya harusnya bisa banyak
teknologi yang membantu kita, ya. Recognition dari gambar, recognition dari location, kemudian mungkin AI juga bisa terlibat. Nah, jadi kita sih ya berharap teknologi bisa bantu juga. Intinya siap ya, kapanpun ini Ya. berlaku, Zuri udah siap. Dan teman-teman di asosiasi di mana anggotanya juga sebagian dari perusahaan yang beroperasi, mereka sih aware dengan potensi ini. Oke, itu pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari Pak Wayan. Ya. Sahabat TFI Asuransi ini, jadi intinya ada dua nih. Dari sisi industri, TPL ini bisa sangat menguntungkan karena ada potensi nilai bisnis yang besar. Tetapi juga ada risiko yang mesti disiapkan untuk dimitigasi karena ini sesuatu yang sebagian besar pelaku ini adalah sesuatu yang baru ya Pak Wayan. Ya. Sesuatu yang baru. Jadi kalau nggak hati-hati, di beberapa negara ada yang sifatnya TPL ini dengan bentuk yang berbeda itu mereka dalam tanda petik istilahnya boncos. Nah, kita berharap 2024 sebelum ganti rezim PP-nya keluar, kemudian diikuti dengan aturan-aturan di bawahnya dan seperti Pak Wayan sampaikan tadi, Zuri Asuransi Indonesia siap kapanpun aturan ini berlaku dan sebagian pelaku di industri juga siap. Ya. Nah, itulah ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Wayan Pariyama. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk nonton obrolan kami dan saya akhiri sampai ketemu di program podcast TV Asuransi berikutnya. Pak Wayan sekali lagi terima kasih atas ngobrolnya. Sampai ketemu lagi. Mantap. Sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di obrolan yang juga sangat menarik. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.